Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022. Saya coba mengupas lagi terkait dengan variasi soal biologi UTBK tahun 2022 ke gelombang satu hari kedua. Kemarin sudah saya kupas yang hari pertama, sekarang saya kupas variasi soal yang ada di hari kedua. Beberapa soal nanti butuh sedikit pendalaman konsep ya, karena tidak bisa langsung ketemu jawabannya, harus mengembangkan konsep dulu baru ketemu jawab. Tapi coba saya tuntun pelan-pelan, saya berikan ilustrasi gambar supaya lebih mudah untuk memahami. Yang pertama ini terkait dengan salah satu topik di kelas 10 ini ya, terkait dengan virus. Virus penyebab infeksi AIDS dapat membuat dsDNA. DS itu double strain ya. DNA atau DNA undat ganda dari ssRNA atau single strain RNA atau RNA rantai tunggal karena memiliki enzim A sampai E. Ini adalah semua nama enzim dibuktikan dari akhiran ase ya. Tapi tidak semua enzim ini berfungsi seperti yang diminta di soal. Kalau kita kembali ke struktur virus ya, eh, secara umum ada glikoprotein, ada lipid, ada RNA, kapsid, matriks, dan ini ternyata ada enzim spesifik yang hanya dimiliki oleh virus, yaitu reverse transkriptase. Dari kata reverse ini kembali ya, transkriptase atau mentranskrip ulang atau membentuk ulang DNA dari rantai RNA. Dari gambarnya sebenarnya sudah terjawab ya, kira-kira jawabannya apa. Tapi saya berikan penjelasan lebih detail, barangkali nanti variasi soalnya itu berbeda, artinya konsepnya masih tentang virus, tapi soalnya itu pendekatannya dari sisi yang lain. Jadi DNA polimerase, dari kata-kata polimer itu adalah polimerisasi atau pemanjangan rantai DNA. Ini enzim yang berfungsi untuk pemanjangan rantai DNA. Sedangkan kalau uh, endonuklease itu berfungsi untuk mengenali dan memotong kedua utas rantai DNA dari urutan basa tertentu. Kalau sintetase itu untuk sintesis ATP ya, membuat ATP dari ADP dan P. Sedangkan ligase itu untuk menyambung potongan-potongan DNA yang baru disintesis. Maka sebagai ilustrasi bagaimana reverse transkriptasi itu bekerja, kalau ini ada virus, dia punya untai RNA, maka dia bisa membentuk DNA dari untai RNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Ini yang menjadikan virus atau kelompok-kelompok virus itu mudah sekali mengalami mutasi karena dia punya enzim reverse transkriptase. Dari jawaban nomor satu ya jelas adalah A. Yang kedua, ini masih kelompok mikroorganisme. Pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri gram positif dan gram negatif didasarkan pada apakah perimeter membran, apakah komposisi kimiawi sitoplasma, apakah keberadaan lapisan peptidoglikagen, atau komposisi senyawa penyusun dinding sel atau komponen senyawa penyusun organel sel. Saya tampilkan ilustrasi perbedaan ya antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Perhatian kita itu langsung akan menuju ke lapisan dinding sel. Jadi di sini dinding selnya untuk gram positif itu tersusun dari peptidoglikan yang sangat tebal. Baru kemudian membran plasmanya ada lipoprotein. Sedangkan untuk bakteri gram negatif itu dia punya dua lapis dinding. Lapisan luar yang kita sebut dengan dinding sel ini itu ada membran bagian luar, kemudian ada gel periplasmid, dan juga ini ada peptidoglikan tapi tipis ya. Mungkin 1 sampai 2 layer. Kalau ini peptidoglikan bisa sampai 3 lapisan. Kalau ini hanya satu lapis peptidoglikan saja. Nah, dilihat dari sini maka kelihatan yang sangat mencolok perbedaan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif itu adalah komposisi penyusun senyawa penyusun dinding selnya. Secara ketebalan dinding sel gram negatif itu lebih tebal karena dia dua dua double double membran ya, atau dinding selnya itu double. Sedangkan bakteri gram positif itu hanya satu lapis saja yang tersusun dari senyawa peptidoglikan. Jangan terkecoh dengan opsi nomor C, keberadaan lapisan peptidoglikan. Sama-sama punya. Bedanya kalau gram positif itu 3 lapis ya,
lebih tebal, sedangkan yang bakteri gram negatif itu hanya satu lapis saja. Tapi bakteri gram negatif tetap punya peptidoglikan, jadi keberadaan itu dua-duanya ada. Sehingga yang paling tepat itu adalah jawaban D, komposisi senyawa penyusun dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Baik, mudah-mudahan bisa difahami dengan mudah ya ilustrasi gambar yang saya sajikan. Next, lanjut ke variasi berikutnya, muncul soal seperti ini, bersamaan dengan keluarnya cairan ludah nyamuk saat menghisap darah manusia, maka ada kemungkinan Plasmodium ini adalah sporozoa, kelompok protista masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu dalam bentuk apakah ookinete, apakah trophozoid, apakah merozoid, atau gametosid, atau sporozoid. Saya berikan ilustrasi gambar seperti ini. Kita membacanya mulai dari bawah ya, mulai dari fase yang ada di dalam nyamuk. Jadi dalam usus nyamuk itu ada protista yang kita sebut dengan sporozoa. Namanya plasmodium. Jadi nyamuk ini plasmodiumnya itu bentuk gamet. Gamet itu akan berubah jadi ookinet. Jadi dari kata oo ini adalah telur ya. Kemudian berubah menjadi oosit. Oosit ini akan mengalami fase agak apa itu fase diam yang berubah dalam bentuk sporozoid. Ini dari kata-kata spora ya, sporozoid. Nah, sporozoid ini nanti akan bergerak dari ususnya nyamuk masuk ke uh, bagian kelenjar salivanya nyamuk atau di kelenjar ludahnya nyamuk. Ketika nyamuk itu menggigit manusia, maka otomatis salivanya juga ikut masuk ke dalam aliran darah manusia. Ketika aliran darah yang mengandung apa itu plasmodium tadi itu masuk ke dalam darah, maka dia menuju sel target, yaitu ada di sel hati. Nah, di situ nanti akan berubah dari sporozoid menjadi merozoid, merozoid jadi tropozoid, tropozoid akan bentuk gametosit, dan kalau nyamuk itu menghisap darah manusia itu lagi, maka dia siklusnya kembali ke dalam nyamuk. Maka kalau berdasarkan ini, fase yang ada di air ludahnya si nyamuk itu adalah fase sporozoid. Ya, yang ini. Oh, kinetin adalah fase yang masih ada di dalam tubuh nyamuk. Tropozoid ini adalah fase di dalam darah manusia, di dalam sel hati. Merozoid itu juga sama di dalam sel hati. Gametosit ini fase juga di dalam darah manusia, tapi yang sudah siap untuk kembali masuk ke fase yang ada di dalam tubuhnya. Jadi jawabannya E, sporozoid. Masuk di soal berikutnya terkait dengan fertilisasi pada tumbuhan angiospermi. Fertilisasi pada tumbuhan dari golongan angiospermi terjadi di dalam, hati-hati, apakah di stigma, stilus, ovarium, ovulum, atau carpellum. Nah, untuk bisa mengetahui ini saya sajikan dulu apa sih atau di mana bagian-bagian ini berada di bunga. Kalau ini adalah irisan melintang bunga, maka stigma ini tidak lain adalah kepala putih ya. Stigma ini kepala putih. Kemudian stilus itu adalah tangkai putih ya. Stilus tangkai putih. Kemudian ovarium atau ovari ini adalah bakal buah. Jadi buah itu nanti berasal dari bakal buah ya. Ovarium bakal buah. Sedangkan ovulum itu bakal biji. Ovul bakal biji. Di sini katakannya ovul itu bentuk tunggal, kalau ovulum bentuk jamaknya. Carpellum itu adalah kesatuan dari stigma, stili, dan ovari. Jadi carpellum itu satu paket antara stigma, tangkai putih itu sendiri, dan bakal buah. Nah, proses terjadinya fertilisasi berarti kan pertemuannya antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi kalau ini adalah ilustrasi agak apa detailnya ya. Jadi angka 1 ini bagaimana serbuk sari jatuh di kepala putih namanya penyerbukan. Nanti akan membentuk tabung polen atau tabung sari. Terus dia akan memanjang masuk ke ovul atau ke bakal biji. Nah, di bakal biji ya terjadi pembelahan sel-sel induk gamet yang akan terjadi fertilisasi dan menghasilkan zigot. Zigot ini akan untuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Nah, di sini berarti di ovul ini atau di bakal biji terjadi proses fertilisasi atau pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina membentuk zigot, dan zigot nanti akan jadi embrio. Jadi jawabannya adalah D, ovulum. Ini bentuk jamak dari ovul.
Jadi bakal biji itu tunggal, ovulum bakal biji yang banyak atau jamaknya dari ovul. Baik, nomor 5 mudah-mudahan juga mudah dipahami dan mudah ditangkap poinnya. Kita lanjut ke variasi berikutnya. Ini ada di kelas 2 ya, di sistem ekskresi. Jika di dalam urin seseorang terdapat glukosa, tentunya tidak boleh ya, sedangkan ia tidak menderita diabetes mellitus, maka kemungkinan terjadi kerusakan pada bagian apakah glomerulus, apakah kapsula Bowman, tubulus proximal, distal atau talumanelli. Saya sajikan ini sudah sangat familiar ya, bahwasanya secara umum bagian dari ginjal kita yang paling dalam nefron itu ada 3 bagian utama, yaitu satu glomerulus dan kapsul Bowman untuk proses filtrasi, kemudian nomor 2 ini TKP untuk reabsorpsi, dan nomor 3 ini TKD ini untuk augmentasi. Lebih detailnya filtrasi itu darah disaring, eritrosit itu nanti ditahan, menghasilkan urin primer. Di dalam urin primer itu masih mengandung glukosa, air, garam, urea, sisa metabolisme, dan juga masih ada asam amino. Maka di tahap berikutnya nomor 2 reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali terjadi di tubulus contractus proximal atau TKP. Bahan yang masih bagus di urin primer ini diambil. Jadi penyerapan kembali zat yang masih diperlukan. Apa itu? Glukosa dan asam amino. Sehingga menghasilkan urin sekunder yang masih mengandung air, urea, garam, dan sisa metabolisme. Glukosa dan asam amino diambil, dikembalikan ke tubuh, tidak dilanjutkan ke proses pembuangan urin, dikembalikan ke dalam darah. Nah, jika di dalam urin masih terdapat glukosa, padahal dia itu tidak diabetes, gitu ya, berarti yang bermasalah itu adalah komponen yang mengatur proses reabsorpsi, yaitu TKP, tubulus contractus proximal. Karena di TKP inilah proses pengambilan kembali atau penyerapan kembali glukosa itu terjadi. Kalau ternyata glukosa nggak terserap, berarti yang bermasalah adalah TKP-nya atau tubulus contractus proximal. Kemudian di tahap akhir itu ada bahan-bahan toksik yang harus dibuang, ditambahkan. Misalnya di sini ada zat warna, kemudian sisa obat, ada ion H dan ion K. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Kita lanjut, ini masih di sistem pencernaan dan sistem ekskresi ya. Grafik berikut menunjukkan kinerja hormon insulin. Berdasarkan grafik di atas, insulin yang paling cepat membantu penyerapan gula adalah, ini saya perbesar. Nah, perhatikan sumbu Y ini adalah konsentrasi insulin darah. Ini macam-macam insulin. Kemudian sumbu X ini adalah waktu ya. Kita lihat aspartan ini cepat sekali bereaksi atau cepat sekali habis. Kemudian insulin biasa ini juga nomor 2 ya, untuk waktu lamanya habis. NPH-nya lebih lama habis lagi. Kemudian determin itu bahkan butuh 24 jam. Kemudian yang Graskin itu malah tidak terpakai ya. Jadi ya, konsentrasinya tetap tinggi karena mungkin tidak terpakai lah. Ini ada saya memaknai grafik ini bahwasanya kalau dia cepat habis atau grafiknya cepat turun, berarti dia banyak bereaksi. Artinya berdasarkan grafik di atas, insulin yang paling cepat membantu penyerapan gula. Jadi kalau dia membantu penyerapan gula, berarti dia banyak bereaksi dengan gula. Kalau banyak bereaksi dengan gula, maka konsentrasinya dia cepat sekali untuk turun atau cepat sekali habis karena dia terpakai untuk bereaksi dengan zat yang diinginkan, dalamnya adalah gula. Sehingga kalau dari ini insulin yang paling cepat membantu penyerapan gula ya nomor B ya, yang opsi B atau aspart, karena di sini grafiknya menunjukkan dalam waktu yang paling cepat dia mengalami penurunan, artinya dia terpakai untuk kerja membantu penyerapan gula. Baik, berikutnya ini terkait dengan topik kontraksi otot. Protein myofibril yang berfungsi mengikat ion kalsium atau dalam mekanisme kontraksi otot rangka adalah, nah ini mudah-mudahan nanti bisa dipahami karena ilustrasinya nanti ada butuh pemahaman yang lebih detail. Jadi ada protein aktin, ada troponin, tropomyosin, myosin atau ion natrium. Saya berikan gambaran ini. Ini adalah gambaran adanya bagian-bagian protein yang bertanggung jawab atau terlibat dalam proses kontraksi otot. Yang pertama adalah filamen aktin atau filamen tipis ya. Kita sebut dengan filamen aktin. Kemudian ada
filamen miosin ini filamen atau pitanya agak tebal, jadi ini pita tipis, ini pita tebal. Jadi filamen aktin dan filamen miosin ini adalah dua pita yang sangat berpengaruh terhadap proses kontraksi otot. Jadi dia tidak, fungsinya bukan mengikat ion. Kemudian ada nah ini troponin. Troponin itu adalah bagian khusus yang memang difungsikan untuk kalsium binding site. Jadi dia memang bagian protein yang memiliki uh, untuk mengikat kalsium. Sehingga kalau dia bertanya, protein leukoplakin yang berfungsi untuk mengikat ion kalsium tidak lain adalah troponinnya yang oksigen. Jadi jawabannya adalah troponin. Apa itu tropomyosin dan ion tropomyosin itu adalah bagian dari filamen kontraksi otot juga yang dia akan menutupi bagian pengikatan. Jadi kontraksi otot itu kan kalau dia berkontraksi maka dia memendek. Kenapa dia memendek? Karena ada kepala miosin itu terikat di filamen aktin, kemudian dia menarik. Karena dia ditarik maka dia memendek. Jadi filamen aktinnya memendek, berarti terjadi kontraksi. Kenapa memendek? Karena terjadi ikatan antara kepala miosin dengan filamen aktin yang dipicu oleh ion kalsium. Yang ion kalsium itu terikat di dalam protein namanya troponin. Nah, jadi jawabannya nomor 8 adalah protein troponin. Baik, mudah-mudahan masih bisa dicerna ya konsep yang saya jelaskan. Masuk ke sistem hormonal, ini ada variasi soal seperti ini. Peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron pada wanita hamil dihasilkan oleh apakah hipofisis, apakah corpus luteum, apakah corpus albicans, apakah hipofisis dan corpus albicans, atau bahkan corpus luteum dan corpus albicans. Ilustrasi yang terjadi pada wanita yang hamil itu pada trimester pertama, hormon yang paling dominan besar itu adalah HCG, human choriotrophic gonadotropin, yang memang dihasilkan oleh lapisan terluar embrio ya. Sedangkan warna biru ini progesteron dan warna biru agak tua ini estrogen ini juga mengalami kenaikan yang signifikan selama masa kehamilan. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini saya berikan di sini ada corpus luteum. Corpus luteum itu adalah folikel yang sudah ditinggal oleh inti telur atau ovum, maka dia menjadi folikel corpus luteum dan dia bisa mensekresi hormon estrogen dan progesteron sehingga progesteron naik. Bagaimana logikanya? Nah, ini saya tampilkan. Ini adalah grafik siklus menstruasi pada wanita. Kita fokus di fase ini saja ya. Di fase ini di mana saya mulai dari yang garis tengah ini hari ke-14 terjadi ovulasi. Ovulasi itu keluarnya ovum dari folikel. Jadi ini folikel kalau ovumnya keluar maka folikel itu berubah nama menjadi corpus luteum. Corpus luteum itu mampu menghasilkan hormon progesteron sehingga corpus luteum ini memelihara supaya dinding rahim tetap tebal sehingga dia nanti menyediakan tempat atau pembuluh darah untuk proses menempelnya janin ketika ada fertilisasi. Jadi fertilisasi itu biasanya ada di fase ovulasi dan fase pasca ovulasi di mana kadar progesteron tinggi dan kadar hormon estrogen warna kuning ya ini juga tinggi karena dipicu oleh kelenjar corpus luteum yang bertanggung jawab untuk menyuplai. Pada saat wanita itu hamil, corpus luteum ini dipertahankan. Dia dipelihara untuk tetap tumbuh karena dia nanti bertanggung jawab untuk menghasilkan progesteron dan estrogen. Jika wanita itu jika tidak ada fertilisasi atau wanita tidak hamil, maka corpus luteum ini akan berubah jadi corpus albicans, maka dia akan ruptur atau dihancur sehingga kadar progesteron akan turun drastis, kadar estrogen juga turun drastis. Kalau kadar progesteron turun drastis, berarti nanti ketebalan dinding rahim juga akan mengalami ruptur atau mengalami degradasi yang kita sebut dengan fase menstruasi. Jadi hubungannya di sana ya, hubungan corpus luteum dengan kadar progesteron. Nah, pada saat terjadi fertilisasi, maka corpus luteum tidak berubah ke albikan, tetap corpus luteum, bahkan dia menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, itu kalau terjadi fertilisasi. Kalau tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum berubah menjadi corpus albicans. Artinya dia ruptur, rusak, degradasi, sehingga kadar progesteron akan turun. Nah, ketika
pada wanita hamil itu eh, kadar hormon progesteron apa itu di setting tetap tinggi karena corpus luteum dijaga tidak degradasi, bahkan corpus luteum itu tumbuh. Jadi jawabannya adalah corpus luteum yang bertanggung jawab untuk peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron pada wanita hamil. Baik, mungkin ini variasi-variasi soal di hari kedua yang bisa saya kupas, mudah-mudahan membantu dan bisa apa itu memberikan modal ya teman-teman untuk bisa menghadapi UTBK tahun 2022 dengan tentunya mudah-mudahan mendapat skor yang optimal dan bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya karena di hari ketiga, empat dan seterusnya saya akan coba mencari atau mendapatkan variasi soal yang muncul untuk kita kupas bersama. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.